Perkenalkan, kami dari SMKK Satar Sakinah, Pak, ingin menggali pengetahuan tentang beliau yang ada di pusaran menika. Beliau itu terkenal sesean nggih. Kami mohon penjelasan siapa beliau dan bagaimana perjalanan hidup beliau. Oke, ya, yang ditulis dalam sejarah, di mana diketahui ini makamnya yang diberi gelar, kalau di Bali beliau diberi gelar Raden Masepuh. Yang tulis dalam buku, nama beliau adalah Pangeran Amangkuningrat. Dalam gelar Islam beliau diberi gelar Syekh Ahmad Qadim Khairul Saleh. Ya, di mana beliau dikatakan bahwa beliau ini Raden Masepuh ini adalah putra dari Raja Mengui ke-7. Tatkala pada zaman dulu, pada zaman kerajaan, di mana Raja Mengui diajak ikut menjajah ke Belambangan oleh kerajaan Singaraja, oleh Gusti Adik. Nah, di mana Belambangan berhasil ditaklukkan. Nah, setelah ditaklukkan Belambangan, ada salah satu putri daripada kerajaan Belambangan itu diambil dijadikan istri. Tetapi istri beliau itu tidak diajak ke Bali tatkala beliau pulang. Tapi menurut cerita juga, menurut sejarah juga, sang raja menitipkan sebilah keris kepada istrinya yang ada di Belambangan. Nah, nanti singkat cerita ya, itu anak beliau lahir. Ya, tatkala anak beliau lahir, begitu anak beliau dewasa, bertanyalah beliau kepada ibunya. Nah, ibunya akhirnya mengatakan bahwa dia adalah anak seorang raja dari Mengui. Akhirnya diputuskan oleh beliau tatkala berumur 25 tahun, katanya beliau ke Bali dan mencari ayahnya. Nah, di sini beliau diterima kurang pik lah ya, artinya kurang respect karena mungkin ada kesalahpahaman di antara keluarga di sini. Nah, beliau ini adalah orang maha pemurah, pemaaf, bahkan dikenal dengan sakti mandraguna luar biasa. Beliau tidak mau mencari perkara, akhirnya diputuskanlah untuk kembali ke Belambangan. Tapi tatkala beliau mau menyeberang di sini, di pantai yang dikenal Pantai Seseh ini ya, nah, tidak tahu entah dari mana ada segerombolan yang menyerang beliau. Diserang, entah apa sebabnya beliau tidak menyadari, sehingga terjadilah perkelahian antara pengikut beliau dengan segerombolan itu, termasuk beliau juga. Nah, tatkala itulah menurut ceritanya beliau mengunus keris yang diberikan oleh ibunya. Tatkala itu semua gerombolan itu terdiam, tidak bisa. Kalau beliau mau membunuh gampang. Nah, tapi di sini tidak dituliskan entah bagaimana kisahnya beliau meninggal di sini. Yang jelas begitu beliau datang ke Bali, semenjak itu beliau tidak ada ke Belambangan lagi. Bahkan beliau pun berpesan, ada berpesan kala itu, seandainya saya mati, disuruh membuatkan makam. Tapi di Bali makam ini dikenal dengan nama posirepan atau pererepan atau peristirahatan ya. Nah, karena beliau adalah umat muslim, kalau di Bali meninggal itu kan pasti dibuatkan upacara ngaben. Tapi beliau tidak, karena beliau adalah muslim, akhirnya dibuatkanlah makam yang sekarang di hadapan kita ini. Makanya di Bali ini dikenal dengan makam keramat Raden Masepuh yang sudah terkenal, di mana beliau juga dikatakan seorang tokoh yang dimasukkan ke dalam wali pitunya Bali ya, karena beliau adalah salah satu tokoh juga menyebar ajaran agama Islam. Sampai di sini di Bali ini kolaborasi antara agama itu sangat apik, tidak pernah cocok dalam umat yang lainnya. Nah, intinya di sini kita sudah berada di makam Raden Masepuh yang dikatakan dalam sejarah beliau adalah putra daripada Raja Mengui ke-7 ya, dengan istri beliau adalah dari kerajaan Belambangan yang menjadi daerah pasal atau daerah jajahan ya. Bisa dimengerti. Terima kasih atas penjelasan. Artinya berarti di sini berkat beliaunya akhirnya Islam dan non-Muslim di sini begitu rukun gitu. Boleh dikatakan seperti itu, karena apa? Beberapa tokoh berhasil sekali menyatukan antara kolaborasi Hindu dan Islam. Itu sampai sekarang pun terjaga dengan hati. Mari. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sama-sama. Terima